Selamat malam Bapak Ibu Jemaat Gereja Baptis Margahayu. Pada malam hari ini kita akan mulai ibadah doa kita. Sebelum kita memulai ibadah doa kita, saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 40 ayat 17 sampai 18. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah berlambat. Kami akan naikkan segala pujian dan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk setiap apa yang Tuhan berikan bagi kehidupan kami. Segala pujian dan syukur. Dan syukur kami Tuhan, segala pujian dan syukur
Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkan. Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkan kami. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan rapatlah ku balas kasih-Mu. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami memuji, kami menyembah-Mu ya Yesus. Kami ucap syukur dan berterima kasih untuk setiap berkat-Mu bagi kehidupan kami. Tuhan, kami mau serahkan setiap doa dan syafaat kami, setiap permohonan kami kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati ibadah doa pada malam hari ini. Tuhan juga memberkati firman Tuhan yang akan disampaikan. Kiranya semua ini menjadi berkat bagi kami dimanapun kami berada. Kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Mari kita bersukacita bersama-sama sebab kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala
Sebelum kita mendengarkan renungan pada hari ini, mari kita bersama-sama memuji, mengikut Yesus.
Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang dari surga, mengucap syukur ya Tuhan untuk malam hari ini kami boleh bertemu dalam online ya Tuhan Yesus untuk merenungkan firman-Mu, memuji Tuhan, dan memanjatkan seluruh pergumulan doa kami ya Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan Yesus, biarlah Engkau berfirman dalam hati kami, dalam kehidupan kami. Ampuni akan dosa kesalahan kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur malam hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul secara online untuk merenungkan firman Tuhan, untuk memuji Tuhan dan memanjatkan doa pergumulan kita. Ya, saya berharap Bapak Ibu Saudara dimanapun berada dalam keadaan yang baik, sehat, dan diberkati oleh Tuhan. Ya, malam hari ini saya mengucap syukur beroleh kesempatan untuk menyampaikan sedikit renungan dalam doa Rabu pada malam hari ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini firman Tuhan diambil dari Mazmur 136 ayat 1 sampai 26. Ya, saya mau melihat dulu dalam ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. Saya akan membacakannya. Kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, bersyukurlah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini ada kata yang selalu diulang-ulang, yaitu bersyukurlah kepada Tuhan. Dalam keadaan atau situasi seperti apa nih kita mengatakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saya yakin ya, pasti lebih mudah mengucapkannya saat kita dalam keadaan yang baik, dalam usaha kita lancar, mungkin naik jabatan, gajinya naik, anak-anak sekolahnya pinter, dapat nilai yang terbaik, terus diterima di sekolah yang favorit, atau anggota keluarga kita, orang tua kita dalam keadaan sehat, keluarga harmonis, dan lain sebagainya. Pasti dalam keadaan seperti itu kita selalu mengulang-ulang kata-kata bersyukur kepada Tuhan. Tapi kalau kita dalam keadaan yang sebaliknya, kita dalam keadaan yang tidak baik, kita sedang sakit, atau mungkin kehilangan orang yang dikasihi, atau dirumahkan saat karena wabah COVID-19 tidak bisa mudik ke kampung halaman, terus karena pandemi ini penghasilan kita jadi berkurang, usaha kita bangkrut, terus keluarga kita mengalami masalah, apakah kita bisa tetap mengatakan Tuhan itu baik? Kita bisa bersyukur kepada Tuhan, Tuhan itu baik, kita mengucap syukur atas hidup kita. Pasti jawabannya kita bisa mengucapkan bersyukur, tetapi sulit. Tidak mudah mengucapkan syukur dan mengatakan Tuhan itu baik di tengah kesulitan. Iya, dulu waktu kecil, waktu saya belajar memimpin doa dalam persekutuan, saya dikasih tips sama seseorang. Kalau mengucap syukur itu kalau berdoa itu ada 3 urutannya. Yang pertama itu mengucap syukur, yang kedua menaikkan permohonan kita, yang ketiga memohon pengampunan kepada Tuhan, lalu ditutup dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, jadi
di setiap doa kita, setiap hari yang kita panjatkan selalu ada ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, itu yang diajarkan supaya kita tidak lupa untuk selalu mengucap syukur. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, di Mazmur 136 ayat 1 sampai 26 ini, di sana pemazmur bersyukur kepada Tuhan dan mengatakan Tuhan baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kenapa pemazmur ini mengucapkan syukur kepada Tuhan? Kita lihat di dalam ayat 4 sampai 9. Saya akan membacakannya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang untuk menguasai malam, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi di ayat 4 dan 9 sampai 9, pemazmur ini ingin menerangkan bahwa Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dengan sungguh amat baik. Nah, di sini kan alasan yang pertama adalah yang patut kita syukuri dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan itu yang menciptakan bumi, langit, isinya dengan sempurna, dengan amat baik. Nah, tidak ada yang lebih besar kuasanya daripada Tuhan. Nah, itu yang pertama. Jadi tidak ada alasan lagi untuk kita tidak bersyukur kepada Tuhan, karena memang Tuhanlah yang menyediakan semua yang kita perlukan sampai saat ini, yang tersedia, yang kita injak, yang kita hirup sampai saat ini. Tuhanlah yang memberikan. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Kemudian di ayat 10 sampai 22. Saya akan membacakannya, ayat 10 sampai 22. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umat-Nya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon, raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan Og, raja negeri Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, milik pusaka kepada Israel hambanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, di ayat 9 sampai 22 yang telah kita baca barusan, menjelaskan bahwa Tuhan tidak tinggal diam ketika umat-Nya ada dalam penderitaan sebagai budak di Mesir. Ya, Tuhan telah menjadi juru selamat bagi umat-Nya Israel dengan membawa mereka keluar dari Mesir dan membawa mereka ke tanah perjanjian. Pasti Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah tahu betul cerita ini, tentang kisah bangsa Israel, perjalanannya, kisahnya
yang keluar dari tanah Mesir. Kita tahu penyertaan Tuhan bagi umat Israel yang begitu luar biasa demi menyelamatkan mereka dan sampai mendapatkan berkat tanah perjanjian. Ya, dari sini kita tahu bahwa Tuhan juga tidak tinggal diam dalam kehidupan kita. Tuhan selalu melindungi kita, selalu menyertai kehidupan kita dimanapun kita berada dan apapun yang kita kerjakan. Kalau kita yakin, kita memiliki iman, yakin, percaya kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memampukan kita membuat apa yang kita lakukan semuanya pasti berhasil di dalam Tuhan. Kemudian di ayat 23 sampai 24 saya akan membacakannya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membebaskan kita daripada lawan kita, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Di dua ayat ini, ayat 23 dan 24, Tuhan penolong di saat kita ada dalam kesulitan. Pasti Bapak Ibu Saudara memiliki pengalaman yang luar biasa di saat kita jatuh, di saat kita sedang mengalami kesulitan, mengalami terpuruk dalam kehidupan kita. Pasti Bapak Ibu Saudara juga mengalami pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong dalam kehidupan kita, bagaimana Tuhan tidak tinggal diam dalam keadaan kita yang mengalami kesulitan. Saya yakin Bapak Ibu Saudara juga mengalami bangkit dalam hidup, diselamatkan oleh Tuhan, memiliki semangat hidup yang lebih lagi di dalam Tuhan. Kemudian yang terakhir di ayat 25 dan 26, saya akan membacakannya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Di dua ayat ini, Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjuang sendiri. Ya, Dia menyediakan apa yang kita butuhkan. Ya, setuju ya Bapak Ibu Saudara yang di rumah ya. Tuhan selalu menyediakan apapun yang kita butuhkan, dan tidak tinggal diam kita berjuang sendirian. Ya, Bapak Ibu Saudara, jika kita melihat dalam Mazmur 136 ayat 1 sampai 26 ini, maka kita bisa menarik kesimpulan ya dari ayat yang telah kita baca semua ini. Ungkapan syukur atas kebaikan dan kasih setia Tuhan adalah sebuah ungkapan iman yang tidak hanya muncul saat keadaan kita itu baik-baik saja, tetapi juga hadir dalam keadaan kita di saat kita sedang kesulitan, kita mengalami tantangan, pencobaan, karena Allah yang kita percaya adalah Allah yang bertindak sebagai juru selamat, sebagai penolong umatnya yang percaya. Iman berperan menolong kita untuk melihat karya Tuhan dalam kesulitan, dalam tantangan yang sedang kita hadapin di dalam kehidupan kita. Ya, jadi iman ini sebagai penolong kita, bahwa kita tuh melihat karya Tuhan dalam kehidupan kita. Tanpa iman, maka kita mudah berputus asa dan tidak berdaya. Ya, setuju ya. Tanpa iman, apapun yang kita lakukan itu seperti hampa. Seperti apapun yang kita lakukan, dikit-dikit mudah putus asa dan merasa tidak berdaya, tidak percaya diri dalam menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Nah, karena itu kita menggunakan iman kita di tengah kesulitan, di tengah tantangan kita, di tengah pencobaan yang kita alami, yang kita hadapi, sehingga kita dapat selalu mengucap syukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Ya Bapak Ibu, walaupun di tengah pandemi,
COVID-19 yang masih berada di negeri kita. Kalau di akhir-akhir ini di berita sedang digencarkan tidak boleh mudik pulang kampung. Kita harus patut bersyukur karena keluarga kita yang ada di kampung tetap sehat, kita yang berada di sini juga tetap sehat selalu. Semuanya ini dilakukan pasti karena untuk kebaikan kita semua, tidak untuk diri kita sendiri, tetapi bagi saudara kita yang ada di kampung, bagi orang lain, pasti sudah dipikirkan dengan matang-matang supaya tidak terjadi hal yang lebih buruk lagi, hal yang lebih menderita lagi di negeri kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama mendukung apapun yang diperintahkan oleh Tuhan, oleh pemerintah. Kita patut mendukung demi kemajuan negeri kita, kesehatan negeri kita, dan kesehatan keluarga kita. Dan tidak lupa kita bersyukur dalam kehidupan kita dimanapun kita berada, walaupun banyak dari kita yang bekerja dari rumah, mungkin tidak lebih baik dari yang kita bekerja di kantor, kita bekerja di tempat kita bekerja. Mungkin kalau bekerja dari rumah, pekerjaannya bisa melebihi dari jam kerja, bisa 24 jam, ataupun weekend juga bekerja, tapi kita patut bersyukur. Walaupun pekerjaan kita banyak, ini yang khususnya yang saya pelajari, yang saya alami dalam diri saya sendiri. Walaupun pekerjaan kita banyak, walaupun kita capek dengan waktu yang lebih dalam bekerja, tapi lebih capek lagi kalau kita dalam situasi mencari pekerjaan. Iya kan Bapak Ibu Saudara, kita patut bersyukur kita capek dalam situasi bekerja, mendapatkan pekerjaan, memperoleh penghasilan untuk kesejahteraan keluarga kita. Nah, kita patut berdoa bagi saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita yang sedang sakit, bagi saudara-saudara kita yang kesulitan dalam usaha, dalam pekerjaan. Kita patut berdoa bagi anak-anak kita yang belajar dari rumah, terus diberikan semangat, terus diberikan kerajinan dalam belajar supaya tetap memperoleh nilai-nilai yang terbaik dan membanggakan orang tua, ya. Itu yang perlu kita terus syukuri dalam kehidupan kita, dalam apa yang kita miliki sekarang, kesehatan, keluarga, pekerjaan, dan apapun yang kita miliki sampai saat ini. Ya, terima kasih Bapak Ibu Saudara untuk malam hari ini kita boleh bersama-sama merenungkan, kita boleh bersama-sama membaca firman Tuhan, kita jadi mengerti apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan Yesus, mengucap syukur ya Tuhan untuk malam hari ini, firman yang begitu indah ya Tuhan yang boleh kami baca dan kami renungkan. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap apapun yang boleh kami terima pada kami dalam kehidupan kami hingga saat hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk nafas kehidupan yang terus kami boleh terima ya Tuhan, untuk kesehatan bagi kami, keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan selalu baik dalam kehidupan kami. Kami memohon ya Tuhan Yesus untuk segala pergumulan kami satu persatu ya Tuhan. Engkau tilik ya Tuhan setiap keluarga yang memiliki pergumulan kesehatan, dalam usaha pekerjaan, dalam semangat bekerja, semangat belajar dari rumah ya Tuhan untuk anak-anak kami. Engkau berkati ya Tuhan untuk saudara-saudara kami di sekitar kami ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan Yesus dimanapun mereka berada dan setiap mereka lakukan ya Tuhan.
Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami pada malam hari ini tangan kuasa-Mu. Ampuni akan dosa kesalahan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dia sanggup, Tuhan Yesus sanggup memulihkan kita. Kita akan membawa setiap doa dan pergumulan kita kepada Tuhan sebab Dia sanggup dan Dia akan memulihkan kita. Dia sanggup.